sebelumnya kenalin, aku Alfrista Natasha Damayanti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Diponegoro. Jadi di sini aku lagi melaksanain KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, apa sih bedanya kuliah kerja nyata sekarang sama kuliah kerja nyata sebelum-sebelumnya? Jadi kuliah kerja nyata sekarang ini kita ada di desa sendiri. Kenapa ada di desa sendiri? Karena kan sekarang kita lagi mengalami pandemi COVID-19 ya. Nah, jadi kita menghindari kerumunan banyak-banyak orang. Oleh sebab itu kita disarankan atau kita diberi tugas untuk KKN di desa sendiri supaya kita memutus rantai penyebaran COVID-19 juga. Nah, program kerja apa aja sih yang aku bawa untuk KKN kali ini? Jadi yang pertama itu ada penyuluhan dan pembuatan diversifikasi permen jeli guna ketahanan pangan dan peluang bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan yang program kerja yang kedua yaitu tentang program edukasi wawasan tentang cara memilih ikan segar bebas bahan berbahaya atau formalin. Kenapa sih aku membawa program kerja itu? Karena kan aku dari bidang perikanan. Nah, sesuai survei permasalahan bahwa masyarakat itu belum mengetahui produk pengolahan diversifikasi dari produk perikanan. Selain itu, masyarakat juga belum mengetahui ciri-ciri dari ikan segar dan ikan berformalin. Jadi aku bawa program kerja ini untuk mengedukasikan ke masyarakat bahwa pentingnya produk pengolahan perikanan dan cara memilih ikan segar bebas bahan kimia berbahaya seperti formalin. Oke, jadi sekian pengenalan dari aku, kurang lebihnya seperti itu. Nanti bakal ada pengenalan profil desa, tentang apa aja sih yang ada di desa Kalisalak dan bagaimana sih situasi desa Kalisalak seperti sekarang ini. Jadi stay tune terus, bye. Ini dia Desa Kalisalak. Desa Kalisalak merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa Kalisalak memiliki luas wilayah sekitar 145 hektar dengan jumlah penduduk 3.049 jiwa. Batas Desa Kalisalak sebelah utara adalah Kelurahan Watusalit, sebelah selatan adalah Desa Pasekaran, sebelah timur adalah Kelurahan Kauman, dan sebelah barat adalah Kecamatan Warungasem. Penasaran kan apa aja sih yang ada di Desa Kalisalak ini? Jadi keep on watching! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, selamat siang Ibu, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Kemudian perkenalkan, saya Alfriska Natasha Damayanti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjalankan KKN saya yang berjudul Penyuluhan dan Pembuatan Cara Diversifikasi Produk Permen Jelly Guna Ketahanan Pangan dan Peluang Bisnis di Tengah Pandemi COVID-19 sekarang ini. Jadi permen jelly adalah salah satu produk confectionery yang berupa bahan, warna, bentuk yang beragam. Permen jelly terbuat dari bahan dasar agar-agar, di mana agar-agar adalah salah satu produk hidrokoloid yang mempunyai yang dapat memperbaiki tekstur dari si jelinya nanti, yang memberikan tekstur kenyal, kemudian yang memberikan tekstur kenyal gitu. Kemudian bagaimana sih cara meningkatkan ketahanan pangan dan menjadikan suatu produk itu menjadi peluang bisnis di tengah COVID-19 seperti sekarang ini? Perlu diketahui bahwa keadaan COVID-19 seperti ini tentunya kita memerlukan makanan yang higienis, sehat, dan bergizi. Nah, produk permen jelly ini adalah salah satu solusi yang dapat dijadikan sebagai makanan yang sehat dan bergizi tentunya. Karena kan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini kita kan memerlukan makanan yang homemade ya Ibu, yang dibuat secara sendiri, karena kita tahu batasan kita untuk membuat makanan yang sehat itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah produk permen jelly ini. Apalagi di era digital 4.0 ini, bisnis sudah sangat pesat. Bisnis sekarang ini tidak memerlukan penjualan secara langsung, bisa melalui dari berbagai media seperti website, sosial media, e-commerce, bahkan membuka toko pada sebuah aplikasi pun sudah bisa dilakukan. Jadi di tengah COVID-19 seperti ini, bisnis adalah salah satu pekerjaan yang paling menjanjikan, karena tidak perlu bertatap muka langsung kepada orang, kita sudah bisa menjual produk yang akan kita buat nantinya. Nah, salah satunya adalah produk permen jelly ini. Langsung saja ke proses pembuatannya Ibu. Jadi bahan yang pertama itu tentunya agar-agar. Nah, agar-agar di sini yang digunakan itu ada agar-agar swallow, satu bungkus agar-agar swallow. Nah, itu bisa yang plain, yang tidak ada warnanya, atau yang jika lebih ingin efisien itu yang ada warnanya, yang sudah ada warnanya. Kemudian ada satu bungkus Nutrijel. Nutrijel ini untuk memperkenyal dari si swallow-nya ini. Jadi Nutrijel ini juga satu bungkus, bisa yang plain, bisa yang rasa, yang memiliki rasa. Jika mau yang lebih efisien bisa yang ada rasanya. Kemudian gula yang digunakan itu ada 400 gram gula, setara dengan 2 gelas gula. Terus ada garamnya itu sejumput aja, dikit aja garam itu untuk memberikan rasa gurih pada nanti manisnya. Nah, kemudian ada pewarna kue. Jadi pewarna kue ini gunanya kan kalau misalkan kita pakai yang warna ini, nanti ketika dikeringkan itu warnanya akan hilang si dari salonnya ini. Nah, pewarna kue ini untuk mempertahankan warna dari Nutrijelnya ini, jadi supaya tetap ada warnanya. Kemudian vanili itu opsional sih Ibu, boleh dipakai boleh tidak. Nah, untuk proses pembuatannya itu pertama siapkan air 250 ml, kemudian masukkan garam, gula, dan swallow-nya ini jadi satu. Tapi apinya belum dinyalakan, jadi supaya tidak mengeras nanti pada saat di dalam panci-nya. Kemudian nyalakan api, selanjutnya nanti tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, kecilkan api dan diaduk sambil diaduk supaya tidak mengeras di dalam panci. Kemudian ditunggu selama 7 menit hingga diaduk terus. Setelah itu nanti dituangkan ke cetakan. Saat dituangkan ke cetakan, apinya jangan dimatikan Ibu, nanti agar tidak mengeras di itu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kenyal. Bisa cetakannya bisa seperti itu, bisa yang berbentuk supaya anak-anak lebih tertarik. Biasanya sih pakai yang berbentuk cetakannya. Nah, ibu-ibu bisa bikin berwarna-warni, jadi bisa tidak hanya satu warna aja, jadi bisa warna-warni, terserah ibu-ibu. Kemudian setelah itu, jika ibu-ibu pengen hanya seperti ini bisa langsung dikonsumsi. Namun jika pengen yang hard candy atau yang keras, itu bisa caranya nanti ibu-ibu panaskan dulu di bawah sinar matahari selama jika ingin optimal itu selama 3 hari. Namun kalau misalkan ibu pengen tetap kenyal bisa 2 hari atau 1 hari aja udah cukup. Nah, gunanya tusuk gigi ini untuk mengeluarkan, jika ibu ingin dikeringkan, dipotong kecil-kecil Bu, agar keringnya nanti merata. Jadi jika ingin hasilnya lebih optimal. Nah, untuk yang sudah kering itu hasilnya seperti ini. Ini jika yang ingin kering seperti ini, memang agak susah ibu-ibu membaliknya karena kan itu kenyal banget ya ininya. Jadi ketika dipanaskan itu memang agak menempel. Nah, keunggulan dari permen jelly ini yang pertama, karena kan permen jelly terbuat dari agar-agar. Agar-agar itu memiliki kandungan serat yang tinggi. Nah, seratnya ini dapat memperlancar proses pencernaan dan mencegah sembelit
Selain itu, agar-agar juga memiliki kandungan kadar fosfor dan kalsium yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai pembentukan tulang. Selain itu, keunggulannya kedua adalah permen jeli ini memiliki bahan yang sederhana, biaya yang murah, dan proses pembuatan yang sederhana. Jadi dapat dijadikan peluang bisnis yang efisien. Tetapi kelemahannya adalah permen jeli ini perlu pengeringan yang lama sampai 2-3 hari. Jadi agak lama pengeringannya. Dan selain itu kurang disarankan untuk yang memiliki diabetes karena memiliki kadar gula yang tinggi. Selain itu manfaatnya juga dapat dapat mempertahankan berat badan. Selain itu kaya akan vitamin. Kemudian dapat mempertahankan kulit karena memiliki tingkat asam amino yang tinggi. Selain itu dapat mengurangi kolesterol jahat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Nah ini prosesnya jadi misalkan untuk mau bisnis bisa seperti ini. Jadi diletakkan di standing pot seperti ini, terus diberikan logo stiker terserah ibu-ibu, terserah toko ibu-ibu. Ini. Ya labelnya terserah ibu-ibu. Mau dari mana ya? Ini cuma contoh sampel aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sudah perkenalkan, saya Krista Natasha Damayati dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjalankan program kerja saya yang berjudul Program Edukasi Wawasan Cara Memilih Ikan Segar Bebas Bahan Berformalin atau bahan berbahaya. Sebelumnya ikan itu mudah mengalami kemunduran mutu karena terjadinya proses oksidasi. Nah, untuk itu orang-orang sering memanfaatkan es untuk menjaga kesegaran dari ikan. Namun tak sedikit juga yang menggunakan bahan berbahaya seperti formalin. Nah, formalin ini dapat mengawetkan ikan sehingga dapat menarik penampakannya itu jadi lebih menarik itu loh Ibu. Nah, contohnya perbedaannya itu untuk ikan segar dia bermata masih menonjol. Kemudian teksturnya itu masih elastis. Nah, untuk yang ikan berformalin itu teksturnya sudah kaku dan matanya menjadi lebih menarik dan penampakannya menjadi lebih bersih cerah gitu Ibu. Nah, bahan formalin itu sangat berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus. Apalagi untuk anak-anak, kan anak-anak masih dalam proses pertumbuhan, itu dapat menyebabkan terganggunya otak. Jadi jika formalin ini dikonsumsi secara terus-menerus, bahkan dapat mengakibatkan sampai kematian. Di Indonesia sendiri kasusnya udah sampai 100 kasus orang keracunan akibat bahan formalin berbahaya. Nah, kemudian untuk formalin ini memang tidak dapat dikurangi atau kita cegah karena memang banyak orang-orang yang memakai ini untuk membuat orang percaya bahwa ikan segar itu menarik. Nah, ciri-ciri yang paling dasar ketika ikan itu berformalin adalah tidak dihinggapi lalat. Jadi kalau ikan tersebut tidak dihinggapi lalat berarti mengandung formalin. Nah, kalau misalkan karena lalat kurang suka bau asam yang ditimbulkan dari si ikan berformalin. Nah, kemudian kalau ikan berformalin itu baunya cenderung asam, jadi ketika dicium itu sudah tercium gitu lah Ibu. Nah, selanjutnya untuk ciri-cirinya jika kita mengonsumsi ikan berformalin itu, kita akan sukar menelan, kemudian akan muntah-muntah, terus akan mencret darah, kemudian akan menimbulkan kejang-kejang jika dikonsumsi terlalu banyak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penggunaan ikan berformalin itu cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sekian program dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan gini Mbak, kan kalau di pasar itu kan pasti jelas membedakan yang ikan segar sama yang berformalin. Nah, kalau kita belinya di supermarket itu kan kita nggak bisa membedainnya secara langsung. Soalnya apa? Kalau di supermarket itu kan pasti pihak sananya dikasih air dikit. Nah, itu kan kita nggak bisa membedain, terus kayak lalat juga kan nggak ada. Nah, itu caranya gimana? Nah, untuk membedakan itu tuh bisa melalui tekstur. Jadi kalau misalkan teksturnya itu ikan yang berformalin dia lebih keras dan kaku. Kalau ditekan dia bakal keras gitu loh. Karena kan formalin kan memang membuat itu mengawetkan kan. Sedangkan kalau yang ikan segar dia masih elastis. Jika ditekan dia bakal kembali seperti semula. Oh, berarti kalau yang di supermarket itu bedanya tekstur. Kemudian kan kalau emang di supermarket kan dia ada esnya kan. Jadi emang masih terlihat segar emang. Nah, itu kan biasanya susah.